Ternyata baru-baru ini guys, kalian tahu nggak? Novi Tresna habis mengikuti kontes AFBB guys. Gokil. Iya. Oh my God. Cuma waktu itu kalau di gue, mungkin gue lebih kayak nggak bisa terima masukan negatif atau komen negatif. Contohnya misalnya ketemu beberapa orang yang komen, lo kelihatannya mukanya begini, lo kelihatan lo kekurusan deh. Nah, jadi gue setiap ketemu orang gue selalu minta tolong, minta maaf ya, jangan ngomong apa-apa dulu gitu. Karena itu menyangkut mental gue. Gue nggak terima dengan komen negatif dan intonasi yang tinggi. Halo Rosmania, baik lagi di program Rap Shop. Kali ini gue bersama dengan Novi Tresna everybody. Yeay! Welcome back Novi di our podcast. Iya, I'm good, iya, fine. Ini podcast keberapa? Kita podcast yang kedua nih. Oh iya benar. Yang podcast pertama itu kita ngebahas soal Pilates. Pilates. Pole dance bang. Abang udah lupa. Pole dance, iya lupa nih sama gue nih. Parah. Maaf kakak. Tidak termaafkan. Ya, pokoknya podcast pertama kita ngebahas pole dance. Pole dance. Ternyata setelah podcast itu tuh Novi Tresna banyak banget perubahan yang signifikan. Apa tuh contohnya? Ternyata baru-baru ini guys, kalian tahu nggak? Novi Tresna habis mengikuti kontes AFBB guys. Gokil. Iya. Oh my God. Itu benar Novi Tresna ya? Bener. Beda kayaknya mukanya ya. Asli. Sama nggak sih? Agak cap dikit sih. Oh iya benar tuh. Agak dikit. Penyok sih ya mukanya Iya sih, penyok betul guys. Tapi sih. sekarang udah nggak penyok. Betul. Tapi gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga Ya. ya. Sebenarnya awal mulanya Novi Tresna itu berkecimpung kenal bodybuilding itu gimana ceritanya? Sebenarnya tuh saya tuh nggak berkecimpung di dunia bodybuilding. Mas Abdul tahu kan? Kalau saya tuh cuma hobi gym aja. Betul. Cuma tiba-tiba nih sering berjalannya waktu ketika saya gym, datang ke semua tempat gym, saya tuh ketemu beberapa atlet-atlet Indonesia. Dan saya bilang, dan saya lihat mereka tuh gila latihannya sih, bukan main-main ya. Dan itu saya makin termotivasi dan beberapa atlet bilang, kenapa lo nggak ikut kompetisi aja? Soalnya menurut mereka orang nih, katanya kamu punya genetik yang lumayan cukup bagus, contohnya shoulder. Shoulder kamu ya, bagus Iya, ya. karena katanya sebagian orang, apalagi natural ya, itu susah untuk ngebentuk shoulder gitu. Jadi kadang emang iya gitu kan. Terus akhirnya ya udah konsultasi lah sama beberapa teman, termasuk konsultasi ke Alfian, ngobrol-ngobrol. Bisa banget ternyata kalau untuk ikut kompetisi, ya udah akhirnya semakin semangat. Tapi itu berapa lama lu bisa akhirnya menghilangkan keraguan itu? Menghilangkan keraguannya cukup lama ya. Sebenarnya itu kurang lebih awal mau kompetisi itu adanya di bulan September 2024 setelah kita podcast. Oke, benar. Ya. Oh, di situ ya? Iya, itu udah kepikiran buat ikut kompetisi. Cuma mikir waktu itu kayak dietnya masih maju mundur, kayak gue bisa nggak sih dietnya gitu loh. Menurut saya diet itu cuma cukup berat banget. Akhirnya memutuskan ya udah saya pending dulu. Akhirnya pending, tiba-tiba ke-trigger lagi nih untuk semangat untuk kompetisi itu setelah ulang tahun. Oh, setelah ulang tahun. Iya, akhirnya Desember, Januari starting mulai komit, ya udah persiapan kurang lebih dari Januari sampai bulan Mei. Januari sampai Mei. Iya. Oh, lumayan panjang tuh. Panjang. Untungnya gue tuh ready di bulan Maret. Karena kompetisi yang lo ikut waktu itu di bulan Mei ya. Iya, Mei. Menurut gua apa keputusan lo untuk mengambil kayaknya gua langsung step up ke event internasional gitu. Karena pengen ngerasain di panggung yang megah, proper, kayak ditonton orang-orang yang bukan yang biasa kita lihat, orang-orang yang berbeda, kayaknya lebih ter-challenge gitu. How do you feel pas naik ke stage itu? Sebenarnya sih nervous ya. Pasti ya. Karena kan belum pernah tanding. Belum pernah tanding itu nervous sih, itu nervous sih, tapi bangga sih. Gue nggak nyangka kok gue bisa menginjakan kaki gue di panggung megah ini gitu, dan ternyata gue bisa berkompetisi di kelas internasional. Itu lo nyabet berapa gelar waktu itu? Juara berapa? Nah kemarin banyak ikut tuh 4 kelas. Kemarin tuh ya? pertama ikut True Novice, dimana itu yang benar-benar orang baru tanding kan, gue pertama kali, dan kedua Novice, ketiga Master Bikini, dan keempat Open. Untuk kelas True Novice, gue dapet gold, terus dapet Novice gold juga. Oke. Ya. Terus. Masternya itu second place, sama Open second place. Berarti baru pertama kali. Pertama kali guys. Langsung dapat 2 gold, iya. 2 silver. 3, sama overall satu lagi. Overall novice. Jadi overall novice dapat dia. Berarti lu udah dapat itu Dapat dong? 5, dapat sertifikat. Iya. Halal nggak?
Halo, emang. Guys, mengandung minyak. Enggak, lu dapat dapat goldnya yang gede. Nah, jadi kalau misalkan gold juara 1, goldnya segini gini nih. Tapi kalau yang overall yang gedenya, iya. Tapi udah prokat belum sih? Prokat belum. Oh, prokat next. Rencana sebenarnya mau tanding nanti bulan November Thailand, tapi kayaknya karena gue nggak terlalu yakin, kan ada yang perlu diimprove nih, contohnya glutes kan. Glutes itu menurut gue masih kurang. Oke. Jadi kayaknya gue perlu improve dan gue belum yakin dengan bulking gue yang sekarang, jadi gue mutusin tahun depan. Oke. Gue pengen tahu deh, kita flashback sedikit deh tentang persiapan lu soal makanan gitu kan. Lu kan nggak pernah makanan yang seperti itu kan? Iya, gue. Nggak pernah. Itu gimana caranya lu bisa maintenance your diet untuk persiapan competition? Yang pertama, kalian harus ketemu coach yang tepat. Karena coach yang tepat tuh bakal ngasih tahu kalian, ngarahin kalian ke diet yang lebih gampang. Contohnya dari makanannya yang kalian nggak bikin bosen, kalian dietnya enjoy gitu. Mungkin cara masaknya gitu. Dan kebetulan coach saya, Dr. Akbar, dia nggak masalah untuk sodium. Jadi saya dikasih menu sama beliau. Gitu. Akhirnya menurut saya menunya dia enak gitu. Ngerti gue. Jadi kalau dulu awal pertama saya mencoba waktu bulan bulan September mau kompetisi, itu menunya hambar dan menurut saya gampang bosen, gampang nyerah. Akhirnya saya merasa, kayaknya nggak bisa diet nih. Akhirnya mundur kan. Tiba-tiba ketemu Dr. Akbar, dikasih program diet yang enak, latihan juga cukup bagus. Ya udah. Akhirnya terbukti. Bukti diet saya berhasil. Betul. Karena menurut gue nggak mudah tuh untuk kayak kalau pola makan kita kagak enak kan bertahan-tahan berbulan-bulan tuh susah banget tuh. Kebetulan ya menunya enak dan cara masak sebenarnya balik lagi kan ada beberapa orang yang dietnya itu tanpa bumbu. Bener. Nah kebetulan kalau saya masih pakai bumbu, jadi saya nggak bosen. Saya selama 5 bulan makan makanan itu tuh aja, cuma makan ayam sama ubi. Sama sayur udah. Iya, gue liat badan lo memang di saat itu tuh ton banget tuh. Iya, bukan ton lagi, penyok Pak. Bapak bisa lihat muka saya waktu itu penyok, Pak. Betul. Sekarang udah cantik, Pak. Betul. Nah, menurut gue nih, kan namanya perbedaan hormon laki-laki dan wanita kan berbeda kan. Ya kan, maksud gue di saat lu persiapan tanding itu hormon tuh bisa mempengaruhi your mental health nggak sih? Iya, bisa ya? Cuma waktu itu kalau di gue, mungkin gue lebih kayak nggak bisa terima masukan negatif atau komen negatif. Contohnya misalnya ketemu beberapa orang yang komen, lo kelihatannya mukanya begini, lo kelihatan lo kekurusan deh. Nah, jadi gue setiap ketemu orang gue selalu minta tolong, minta maaf ya, jangan ngomong apa-apa dulu gitu. Karena itu menyangkut mental gue. Bisa ke-trigger tuh? Iya, ke-trigger. Jadi gue bisa nangis. Pernah satu kejadian gue, ada deh, kalian tahu deh ya. Gue cuma gue nggak tahu gimana. Nggak tahu ya. Ada teman gue sebenarnya, tapi udah selesai masalahnya. Oke. Jadi gue pernah cuma dikomenin masalah bagian hamstring gue, yang menurut gue hamstring gue tuh waktu itu belum terlalu kering. Sedangkan saat itu gue 1 bulan lagi sebelum kompetisi, gue ngerasa kok ini bagian gue belum perfect nih. Ya gue nggak terima dengan komen negatif dan intonasi yang tinggi gitu. Jadi gue gampang nangis, gampang baper. Tapi cuma 1 hari aja. Besoknya gue udah fine aja. Berarti cara mensiasatinya adalah dengan lo kayak sorry gue selalu bilang sama orang jadi tar aja deh. Iya bener. Jadi setiap gue ketemu orang tuh gue diem nggak? 1000 dulu gitu. Enggak. Diem nggak? Jangan banyak bacot deh. Tar dulu deh. Iya, gue selalu bilang, maaf ya, jangan ngomong dulu. Aku lagi fokus latihan, nanti ngomongnya setelah kompetisi. Gitu. Lebih ke lebaran ya? Iya, beneran. Lebaran udah lewat, lebaran belum datang. Gue minta maaf mulu sama orang. Soalnya ya udah pada gue, lu begini, gue nangis, ngapain gitu. So far gimana reaksi keluarga dan juga lingkungan sekitar pas lu ikutan? Bangga banget, terutama nyokap sih yang kayak bener-bener ngedukung, support banget. Anak gue juga bangga gitu. Jadi kalau dari keluarga semuanya mendukung apapun yang gue lakukan. Kalau misalkan sosok atlet nih, sebenarnya ada nggak sih sosok atlet yang menginspirasi lu? Saya yang menginspirasi gue ya. Yes, betul. Itu Laura Lee sama Esa Pecini. Gue tahu Laura Lee, kan? Cakep tuh. Gila tuh, cantik banget sih. Gila, gue ngefans banget jujur. Nah, Mbak Laura. Pantatnya tuh gila sih, gila. Nah, gue ngefans banget sama glutes-nya dia yang perfect banget. Terus kalau Isa, gue suka banget sama small waist-nya itu gila. Yang pengennya pinggangnya Barbie banget gitu. Jadi gue terinspirasi sama 2 orang itu dan jadi gue selalu ngeliatin YouTube-nya mereka setiap hari. Tadi kan udah dibahas ya. Lu tuh paling susah untuk mengimprove your glutes ya kan. Nah, itu gimana caranya Novi biar bisa improve glutes menjelang tanding kemarin? Menjelang tanding kemarin gue lebih intens latihan dan lebih banyak. Kayak contohnya seminggu bisa sampai 3 kali latihan glutes. 3 kali ya?
karena menurut gua upper gue ini udah lumayan kan, oke daripada, dan gini loh, bikini itu kan yang dinilai kan X-frame-nya, hourglass-nya. Jadi gue nggak mau upper gue tuh lebih besar daripada lower. Otomatis gue kurangin latihan lowernya, latihan uppernya. Tapi gue tapi gue lebih fokus ke latihan lowernya, lebih dibanyakin lagi aja. Gitu aja sih. Kalau menurut gue nggak tahu ya, ini seawamnya gue ya Nove. Dari segi angkatan tuh ngaruh nggak sih? Misalkan contoh gini, kalau misalkan katanya kalau angkatan berat, misalkan angkatan main glutes nih, angkatannya berat gitu ya, itu cuma ngaruhnya cuma dibuat gedein doang. Kalau misalkan mainnya repetisi buat keringin? Iya, buat enggak ya? Kalau gue enggak sih, gue dari pertama gym sampai sekarang gue selalu main high volume. Jadi gue selalu pasti semua alat gue mainnya di 4 set dan itu 15 repetisi. Kalau berat tergantung, misalkan hari ini gue ngerasa powerful, pasti gue mainnya berat. Tapi kalau misalkan hari ini mood gue kurang atau gue belum recover yang total, pasti gue bakal mainnya deload, kayak cuma yang penting gue ada latihan hari itu. Dan gue selalu target utama itu yang penting kerasa aja latihannya. Fokus aja nih, glutes gue kerasa nih panas nih. Targetnya gitu ya kan, sekarang latihan glutes, fokusnya di glutes aja ya udah. Kita cukup rasain aja, nggak. Kenapa gue nggak pernah main berat? Karena gue bukan powerlifter. I see. Karena gue bodybuilding kan maknanya sendiri kan adalah keindahan tubuh kan, tubuh kan. Kalau menurut Novi sendiri, apa arti kecantikan dan kekuatan bagi wanita bodybuilder? Cantikan sebenarnya sisi feminim kali ya. Definisinya cantik itu berbeda menurut gua. Tapi kalau cantik di gua itu ketika lo menjadi sosok perempuan yang sesungguhnya sih. Bener nggak? Yes, betul. Iya nggak sih Bang Abul? Cantik Kalau menurut gue ya cantik itu dengan menunjukkan sisi feminimnya. Tapi kalau dipaduin sama bodybuilding sebenarnya bisa. Kamu bisa dapat lo bisa dapat cantiknya, bisa dapat muscle-nya ya. Iya kan? Gue nggak ngerti sih, maksudnya definisi cantik orang beda-beda sih. Kalau menurut gue ya, definisi cantik wanita fitness ya, wanita nge-gym ya. Seksi bener. Jadi saat dia berpakaian tuh kayak bagus bener. Terus bisa kayak bikin next level pakaian gitu loh. Iya. Jadi menurut Abul cantik dalam dunia bodybuilding. Yes. Cantik dunia bodybuilding, gini loh, beberapa orang tuh takut berotot karena takut terlihat seperti cowok. Padahal kenyataannya tuh enggak. Kita bakal tetap terlihat feminim kok. Betul. Selama kita rajin merawat diri, gitu kan. Menjaga sisi feminim kita dengan make up ataupun memakai baju cewek, itu tetap terlihat cantik dan seksi. Cewek berotot tuh sekarang menurut gue seksi banget sih. Karena di luar negeri itu gue udah lihat orang-orang tuh bukan yang maunya punya badan kurus langsing, udah nggak ada. Semua rata-rata maunya yang badannya ngetone, curvy gitu kan. Yes, betul banget. Kalau yang gue lihat ya, Novi itu adalah bisa gimana ya? Gue ngeliat sosok Novi Tresna nih, dia bisa menonjolkan sisi feminimnya, kecantikannya, sama dia tuh bisa nonjolin sisi ototnya, tapi bukan otot yang lebay ya, otot yang memang sesuai porsinya gitu. Itu gimana cara Novi bisa menyimbangkan kedua itu, no? Cara menyimbangkannya karena gue tetap menjadikan Novi Tresna seorang perempuan yang setiap hari pasti harus make up, harus memakai baju wanita, terus tetap melakukan perawatan untuk menjaga ya kita tuh biar terlihat cantik. Kayak gimana sih kita pakai skincare, lotion gitu, jangan. Betul. Nah kalau misalkan otot itu kan sebenarnya dibangun karena hasil gymnya kan, dan menurut gue otot gue tuh nggak lebay sih, yang nggak serem, dan mungkin ya selama kita nggak menggunakan sesuatu yang aneh-aneh yang dapat merubah keindahan atau suara itu kayaknya masih aman-aman aja sih. Jadi menurut gue yang bikini-bikini yang di luar negeri juga, Miss Bikini, mereka tuh masih cantik dan suaranya masih aman kok. Itu dia. Selama yang nggak macem-macem mungkin ya. Bener. Karena gue ngeliat nih suara Novi masih cewek nih. Alhamdulillah guys. Ya kan berarti dia emang nggak pakai nih. Macem-macem ya Bang? Macem-macem? Enggak. Bisa ada tombolnya gitu kan? Enggak, bercanda. Ini suara gue kayak gini asli. Enggak guys, mungkin ya guys, sebagian cewek itu takut bodybuilding tuh terlihat seperti cowok karena ada beberapa orang yang emang suaranya berubah, tapi selama kalian masih main aman-aman aja, natural, kalian aman sih. Ya berarti ini nih bisa menjawab ke pertanyaan selanjutnya nih, No. Apa pesanan Novi untuk wanita yang masih ragu di luar sana untuk nge-gym? Menurut gua sih kalian gak boleh ragu. Sekarang kalian mau cantik, badan bagus, kapan lagi? Ngapain coba kalau kalian masih ragu ke gym? Yakin nih gak mau punya badan kayak gini?
Kalian mau terlihat lebih cantik, kalian tinggal perawatan, tinggal make up dan menggunakan pakaian sesuai wanita. Pasti kalian terlihat lebih seksi dan terlihat lebih hot. Aduh, mantul guys. Mantuliti. Betul, mantuliti. Itu anomali mana tuh? Anomali tungtung sahur kayak mantuliti itu ada gitu. Mantuliti cappuccina. Pokoknya guys, jangan pernah ragu deh kalian. Di sekarang tuh malah menurut gua semua cewek di dunia tuh maunya punya badan yang berotot, punya glutes yang bagus, shoulder yang bagus, terutama abs. Semua perempuan tuh pasti pengen punya ketiga itu. Gua nggak tahu kenapa ya Nove, kalau misalkan gua ngeliat kayak perempuan punya abs yang tipis, maksud gua tipis itu ada lainnya kan? Seksi nggak? Anjir. Sama gue juga ngeliat cowok six pack juga sama. Gila asli. Oh iya, gue paling nggak suka juga nih. Gini loh, gue yang nggak suka kalau misalkan gue konten nih di TikTok ataupun apa, jadi beberapa cowok tuh malah mereka tuh insecure karena ngelihat tangan gue yang gede. Malah gue tuh sampai dibilang, ada yang bilang gue tuh cowok. Ada kayak gitu. Iya, sampai gue bilang, "Kak, cepetan tobat, Kak." Iya, kalau lo nggak berubah jadi laki lagi, lo dosa dilaknat Tuhan. Gue apa di komen kayak gitu. Ya Allah, saya ini udah pernah melahirkan wanita tulen, dibilang laki itu ya. Iya. Tapi lu nyikapinnya gimana? Itu stigmanya orang Indonesia. Emangnya yang cowok-cowok yang sebenarnya karena mereka lemah, insecure, jadi mereka tuh melihat cewek yang lebih maskulin. Playing victim. Iya, melihat cewek yang lebih maskulin, yang lebih punya otot, mereka wah ini laki nih. Soalnya karena mungkin mereka pernah mencoba tapi nggak bisa. Jadi timbullah perkataan yang kayak udahlah. Tapi menurut gue itu sampah sih. Tapi lu nyikapinnya slow aja ya, lu santai aja, malah gue bercanda-canda ya? aja, Mbak. Gue sambil posting latihan, aku perempuan loh, gitu. Itu lucu sih. Masih suara aku masih perempuan. Kalau lu jadiin konten lucu sih itu. Iya kan, sambil lagi kontenin aja kan, terus kayak sambil gue posting. Kalau cowok insecure pasti bilangnya gue laki. Kalau cowok insecure pasti bilangnya gue nggak natural. Oke. Nah, Nov, lu kan udah terjun di sono kan, di FBB itu kan. Nah, next lu akan mau ngapain lagi nih di bodybuilding nih? Doain nih Bang Abul nih. Jadi ada sebenarnya mau balik lagi ke Malai. Nanti. Musik sedih guys. Oh iya. Oh nggak ada gimana? Jadi gue next gue bakal ngambil pro qualifier mungkin sekitar bulan Oktober di Malaysia karena Oktober kan kapan nih, nggak mungkin soalnya tahun nggak kejar karena fokus improve ya kan. Jadi gue bener-bener ya udahlah, sekarang target utamanya bulking, glutes-nya improve, baru cutting. Itu nanti mungkin regional kurang lebih kayaknya infonya ya mau ngambil di Indonesia. Oke. Iya. Emang ada di Indonesia? Ada. Oh iya. Ada yang itu itu dia. Oke. Masih rahasia. Oke. Semoga. Itu mungkin sekitar bulan Juli. Amin. Nanti bulan Oktober baru Peki, mungkin nanti kalau ya mau lihat dulu Peki yang pertama hasilnya apa. Nanti kalau apaan Peki? Pro qualifier. Oh alah. Waduh. Peki itu pro qualifier. Pro qualifier dulu nanti sekitar bulan Oktober di Malaysia, baru nanti kalau misalkan lihat hasilnya bakal maraton sih. I see. Kayak mau mana lagi gitu. Pokoknya harus dapat prokat. Doain dong. Oke, kita doain guys. Semoga Novi bisa mencapai targetnya tahun depan. Prokat. Amin.